Action. Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di channel gue. Yang di video kali ini gue bersama dengan Daryl Wezi. Daryl Wezi. Dia adalah singer dan songwriter dan juga sekaligus markom expert di salah satu bank ternama dan terbesar di Indonesia. Amin. Dan di video kali ini kita mau video how to be. How to be what? How to be indie musician. Wih, oke. Gawat. Jadi Gawat. FYI buat kalian, mungkin ada beberapa kalian yang udah familiar dengan mukanya dan beberapa mungkin bertanya-tanya dia siapa. Daryl Wezi ini adalah salah satu musisi indie terbaik yang dimiliki Indonesia. Kenapa tuh? Karena salah satu musisi indie yang bisa go internasional. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin. Mas Daryl ini udah punya satu album. Judulnya adalah Mass of Fears. Ini albumnya. Jadi kalian bisa dapetin ini di toko-toko CD di kota kalian. Album ini yang udah gue bilang, udah go internasional. Udah ada versi Jepangnya. Oh. Bukan ya, ini bukan Afgan ya. Bukan ya? Bukan, ini Daryl Wezi ya. Ini adalah album pertama. Ini dua tapi ini sama nih versi Jepang, nih versi internasional lah. Ini versi Jepang, ini versi Indonesia ya. Udah berapa lama sih jadi indie musician? Terhitung sampai tahun ini? Dari ngeluarin album ya berarti ya? Dari tahun 2012 sampai sekarang berarti udah sekitar 5 tahunan ya. Yeah. Dan Juni nanti album keduanya keluar. Yang pasti lebih keren dari dua album ini. Amin. Pasti lebih keren. Juni nanti keluar. Judul albumnya apa? By the Great Universe. Lo lagu lo rata-rata emang liriknya bahasa Inggris ya? Iya, Inggris. Semuanya Inggris. Tapi sekarang single barunya nanti akan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia? For the first time berarti? Iya. Kita lihat kayak gimana. Dan di video kali ini gue pengen sharing sama teman-teman yang nonton how to be indie musician. Jadi gimana caranya menjadi musisi indie di Indonesia. Pertanyaannya adalah kenapa jadi musisi indie? Kenapa? Karena sambil makannya nggak apa-apa? Sebenarnya dari gue kecil, dari gue SD gitu ya. Gue tuh senang banget sama aliran-aliran alternatif pop, Oasis, Travis, Coldplay. Terus mulai kenal Ash juga atau Lightning Seeds, Pulp. Selera lo agak tua ya? Iya, karena dipengaruhi sama om dan tante gue waktu itu. Jadi gue mendengarkan hasil kekepoan gue mendengarkan playlist mereka waktu zaman mereka kuliah. Keluarga juga ya? Iya. Di SMP gue mulai kenal band-band ini tuh baru banyak di Indonesia, udah mulai banyak ini kan, udah banyak yang bermunculan. Di situ gue juga jadi terinspirasi, kayaknya gue pengen deh gitu ya. Pengen kayak mereka gitu ya, maksudnya do it yourself aja gitu, kayak misalnya bikin lagu tapi ya udah nggak perlu gue harus punya kontrak dengan label besar, the big 5 labels, ya kan. Terus ya dari situ sih gue jadi mulai dari situ udah pengen. Jadi emang karena inspirasi banyak dari keluarga dan lo ngelihat sekeliling lo, idola-idola lo bisa survive sebagai indie music, kenapa lo nggak? Oke. Nah, pertanyaan berikutnya ini mungkin pertanyaan yang sangat-sangat straight to the point. Bisa hidup nggak sih sebagai musisi indie? Kebetulan karena hidup gue di dua alam, maksudnya profesi gue adalah lo double agent ya? Double agent. Nah, jadi satu gue adalah pekerja kantoran di sebuah bank swasta, bank besar lah di Indonesia. Dan sebelumnya mondar-mandir di agency. Di agency juga. Bisa hidup nggak dari musik indie? Kalau misalnya cuman musik indie doang, kalau di gue sih pasti enggak. It's so struggle man ya. It's so struggle. Gue struggle banget sih itu pasti. Infrastruktur industri musik tuh nggak serapih di luar negeri sana. Maksudnya kalau apapun itu yang kita kerjakan, misalnya di industri apapun, pasti kita mau nggak mau berkaca ke industri yang internasional kan. Dan kalau misalnya mau berkaca dengan industri musik internasional, dibandingin, di-compare gitu sama industri musik di sini, menurut gue menjadi musisi indie kayaknya it's gonna be so tough sih buat gue. Tough banget sih gitu. Karena gue pun juga dari keluarga yang bukan orang kaya banget bro gitu aja gitu. Terus maksudnya gue biasa aja gitu. Tapi gue tetap punya link atau connection yang bisa membantu karya gue gitu. Gitu. Oke. Pertanyaan pamungkasnya adalah, gue minta tolong kalau sampein bagaimana caranya kalau ada teman-teman gue yang nonton ini pengen juga jadi musisi indie. Oke. Apa yang harus mereka lakukan? Pertama kali apa sih? Pertama kali adalah
lo harus tetap menggali songwriting skills lo. Cara penulisan lagu ya? Cara penulisan lagu itu adalah yang jadi gini, dan banyak dengerin lagu dan jangan judgmental sama satu genre atau musik. Gitu. Karena dengan lo pakai explore banyak musik, itu akan memperkaya musikalitas lo dalam bawah alam sadar lo secara tidak langsung. Apapun itu yang lo dengerin. Apapun ya. Apapun itu. Jadi nggak pernah ada, gue nggak suka musik ini, gue nggak suka musik ini. Stop being judgmental. Stop jadi orang pemilih dalam hal musik, dengerin semua musik. Cari banyak-banyak referensi. Kemudian apa yang dilakukan? Kalau mereka udah bisa bikin lagu nih, terus setelah lo udah mengasah, lo harus berteman banyak sama orang-orang lain. Networking berarti. Networking. Siapapun dia. Jadi poinnya 3 adalah teknik penulisan lo diperbaiki, dengerin referensi sebanyak-banyaknya, dan networking. Dan lo harus mulai bergaul. Misalnya gini, gue mau jadi musisi indie. Gue harus cari komunitas yang memang suka sesuai, juga, yang suka juga sama musik-musik indie, karena di situ banyak banget inspirasi yang bisa lo dapetin. Nggak hanya koneksi atau mempermudah lo untuk mendapatkan gigs atau mendapatkan akses, misalnya rekaman gratis atau misalnya rekamannya lebih murah atau studio latihannya jadi lebih murah. Bukan itu doang, tapi lebih ke apa ya? Ketika lo bersosialisasi dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama gitu. Energinya nambah. Energi positif tuh sangat penting banget. And one last thing, masalah pendanaan gimana? Pendanaan, singkat aja. Pendanaannya gimana? Waktu album pertama itu gue didanain karena gue menang kompetisi. Menang kompetisi dari sebuah perusahaan rokok. Nggak usah disebut ya kalau rokok ya. Dana itu yang lo gunakan akhirnya buat bikin album pertama lo. Dan untuk album kedua, kenapa gue bisa mendanai album kedua gue? Karena gue bekerja. Karena jadi gue bekerja pekerjaan sekarang full time ini lo gunakan untuk dana sebagai dana untuk album kedua lo. Jadi benar-benar pure indie, pure lo control in budget. Budget control ada di gue sekarang. Gue nggak makan. Kebetulan gue kantor gue di mall gitu, jadi kayak gabung sama mall, jadi kayak itu cobaan berat karena lo akan lebih konsumtif kan kalau lo makanannya mahal banget ya kan. Dan gue harus bertahun-tahun gue kerja selalu di mall kecuali kerjaan sekarang. Jadi gue ngerti banget ya. Lo ngerti kan gimana kan? Dimana hampir separuh gaji gue habis di makanan. Nah terus jadi benar apa yang dibilang sama Wisnu. Jadi lo harus pintar-pintar kayak gue harus gue hari ini gue harus makan makanan nyokap gue. Berhubung gue jomblo dan nggak ada yang ngirim gue makanan. Makan siang beb. Jadi nggak ada yang ngegojekin gitu kan. Kok dalam ya kayaknya. Jadi ya udah gue makan makanan nyokap gue gitu. Terus tapi memang ada kalanya gue pasti jajan di luar lah gitu. Jajan di luar. Maksudnya jajan di luar. Makanan ya. Jadi intinya dana tuh bukan halangan ya? Enggak. Untuk berkarya dana bukan halangan. Bukan halangan. Bahkan gue nggak punya label. Enggak. Itu bukan patokan. Hal yang gue pelajarin dari dia. Kita memang berteman, tapi bukan berarti nggak bisa saling belajar. Hal yang gue pelajarin dari dia, lo nggak punya label, bikin label lo sendiri. Benar, itu benar. Iya. Bikin label lo sendiri, karena dia bikin label sekarang dan itu hal yang bikin gue kagum. Jadi kenapa di video kali ini gue ngajak dia untuk bikin segmen How to Be. Jadi kalau kalian merasa video ini membantu, silahkan like dan subscribe. Kalau kalian suka banget, silahkan di share, gue gak akan nolak. Dan share. Untuk lihat karya-karyanya Daryl Wezi yang lain, kalian bisa visit ke sini. Dan juga kalian juga bisa download lagu-lagunya dia di iTunes, di Google Music, atau toko-toko online music yang lain. Silahkan cari Daryl Wezi. Question of the day-nya adalah, apa sih cita-cita kalian yang sampai sekarang belum kesampaian untuk kalian capai? Coba deh tulis di komen. Wisnu Kumoro pamit. Daryl Wezi sign off. Dadah.